betapa kagetnya kami sebagai praktisi, ya kan, ternyata kami tidak diberitahukan untuk hadir di pembacaan dakwaan 12 April 2022. Jadi saya di sini ingin menanggapi atas persidangan yang mungkin teman-teman sudah pada tahu, persidangan kasus Nirina Zubir kemarin tanggal 17 Mei ya, hari Selasa. Nah, itu kami pun baru tahu hari Jumat tanggal 13 Mei bahwa ada panggilan dari JPU, Jaksa, untuk hadir di persidangan tanggal 17 Mei. Nah, pada saat kami sampai di persidangan, kami telusuri lewat sistem penelusuran perkara di PN Jakarta Barat. Nah, itu ternyata kami juga baru tahu, ternyata sidangnya itu pembacaan dakwaan sudah dilaksanakan 12 April 2022, di mana kami tidak hadir karena kami tidak tahu ternyata sidang sudah dimulai. Memang gitu loh, bisa tanpa kehadiran Nirina. Cuma kan di sini pendapat saya pribadi ya, saya berpraktisi hukum ya, karena saya udah ngomong sama klien bahwa itu kami seharusnya diundang karena kita adalah pihak yang berkenan langsung mengalami kerugian langsung dari terdakwa yang sedang disidangkan gitu. Jadi saya bilang ke Nirina bahwa kami akan diundang. Nah, betapa kagetnya kami sebagai praktisi, ya kan, ternyata kami tidak diberitahukan untuk hadir di pembacaan dakwaan 12 April 2022. Padahal kami adalah pihak yang mengalami kerugian langsung, ya, kerugian langsung. Gitu. Dan saya udah sidang berkali-kali, setiap pembacaan dakwaan jaksa pasti mengundang kita, ya kan, bukan kuasa hukum, prinsipal lah, klien. Kenapa? Karena kan saksi korban itu kan ada data nomor handphone mereka dalam BAP saksi, alamat mereka juga ada, gitu loh. Jadi kalau dibilang tidak wajib bagi kami praktisi hukum ya tidak juga, gitu loh. Contoh, ya kan, menyampaikan surat panggilan kami lewat WhatsApp, ya kan, fisik asli surat panggilan harus kami pegang, ya kan. Pertanyaannya, menyampaikan lewat WhatsApp wajib nggak? Enggak. Dilakukan nggak? Iya, gitu loh. Maksud saya ya, kalau misalnya memang tidak wajib, ya tidak wajib seorang korban untuk hadir pembacaan dakwaan, seluruh Indonesia ini harusnya nggak hadir juga, gitu. Jangan dari 100 perkara, ya kan, cuman klien kami doang, Nirina, yang tidak hadir dalam pembacaan dakwaan. Ya, itu satu tanggapan kami sebagai praktisi hukum, ya kan. Dua, ya kan, pemeriksaan kemarin total berjalan 4 jam. Dan dari terdakwa oleh kuasa hukumnya menanyakan hal yang sudah dijawab sama Nirina dan keluarganya. Nah, maksud kami di sini, kalau diulang-ulang jawabannya, mau sampai kapan sidang? Kemarin sidang sampai 4 jam lebih, 4 jam 15 menit saya hitung, gitu loh. Nah, kalau saya jadi jaksa penuntut umum, pada saat saya lihat bahwa kuasa hukum terdakwa, ya kan, menanyakan hal yang sudah dijawab, harusnya menyatakan keberatan. Kenapa? Karena ini bisa mengulur sidang, dan itu kan saksi itu kan diinterogasi 1,5 jam, korban itu kan memakan psikis dia, gitu loh. Nah, saya lihat di sini dari jaksa penuntut umum tidak ada menyatakan keberatan atas jawaban yang diulang-ulang. Selama 4 jam tidak ada satu keberatan pun disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas pertanyaan yang diulang-ulang atau jawaban yang diulang-ulang, gitu. Bahkan kami melihat di sini dari majelis hakim yang memotong, hai, ya kan, kuasa hukum terdakwa itu sudah dijawab, jangan kalian tanyakan lagi. Nah, hakim aja, sedangkan dari pihak jaksa datar saja, cuma menonton, gitu loh. Jadi ya, kalau kami sebagai praktisi hukum, padahal kami udah jelaskan ke klien kami bahwa nanti klien kami itu, Nirina dan keluarga, akan dibela kepentingan oleh jaksa, gitu loh. Begitu. Nah, betapa nggak enaknya kami sama klien, ya kan, bahwa kami bilang nanti akan dibela kepentingan sama jaksa, bahwa kami bilang bahwa pembacaan dakwaan kalian pasti akan diberitahukan, tapi dua-duanya tidak terjadi, gitu loh. Nah, terus selain daripada itu, kalau saya banyak pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan perkara pemalsuan dan TPPU yang didakwakan atau dilaporkan. Nah, contoh, ya kan, seperti misalnya apakah sudah membayar pajak, gitu loh. Itu seharusnya mahasiswa hukum semester 3 udah tahu bahwa pembayaran pajak itu tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, gitu loh. Jadi
pembayaran pajak itu bukan bukti kepemilikan. Dan itu harusnya kan, kalau saya jadi jaksa penuntut umum, itu saya harus menyatakan keberatan. Keberatan apa relevansinya bayar pajak dengan pemalsuan? Dan ini ditanyakan berkali-kali loh sama klien kami, ya. Itu satu. Nah, yang nggak relevan lagi, ditanya kepada klien kami bahwa apakah klien kami itu sebagai saksi pas persidangan kemarin membelikan makanan untuk terdakwa. Itu lebih nggak masuk akal lagi menurut saya. Apa hubungannya pemalsuan pemalsuan surat TPPU dengan apakah klien kami pernah memberikan makanan? Tapi untung dari majelis hakim sudah memotong. Tapi kalau saya jadi jaksa penuntut umum, saya langsung menyatakan keberatan tanpa menunggu hakim untuk memotong pernyataannya. Gitu. Nah, kemudian di dalam acara persidangan, saya sudah berkali-kali sidang, misalnya kita ada terdakwa, biasanya tuh majelis hakim akan membatasi satu terdakwa, 2 kuasa hukum. Gitu, itu maksimal. Sehingga yang hadir maksimal jika 3 terdakwa itu 6 kuasa hukum. Kemarin yang hadir saya lihat satu terdakwa bisa diwakili 4 atau 5 kuasa hukum. Nah, entah gimana pembagiannya, pokoknya kemarin saya hitung kurang lebih ada 15 orang kuasa hukum terdakwa. Nah, itu saya lihat lagi, apa nggak keramaian ruang sidang itu? Apakah 15-15 dia bertanya? Tidak, yang nanya cuma 5-6 orang, itu aja juga yang nanya. Begitu. Jadi klien kami merasa kayak dikeroyok gitu loh. Nah, cuman ini pendapat pribadi kami ya, karena kami kan pada saat sebelum sidang atau pada saat awal menerima perkara, kita kan wajib memberikan penyuluhan hukum. Nah, apa yang kita sampaikan ini berulang-ulang tidak terbukti, kan kita malu sebagai praktisi. Ya kan? Jadi saya harus sampaikan ini gitu loh. Karena inilah yang kami sampaikan pada klien kami pada saat memberikan penyuluhan hukum. Nah, kemudian di dalam pemeriksaan saksi kemarin, ya kan, itu tidak boleh loh seorang saksi digiring memberikan kesimpulan. Tidak boleh. Saksi hanya menyatakan apa yang dia dengar sendiri, alami langsung, dia lihat sendiri. Nah, kemarin dari pihak kuasa hukum terdakwa menanyakan, gitu loh, yang menggiring kesimpulan. Bagaimana sih membedakan pertanyaan menggiring kesimpulan atau tidak? Gampang banget. Kalau kuasa hukum terdakwa itu tidak bisa menggunakan pertanyaan yang awal kalimatnya berarti bla bla bla, itu tidak bisa. Itu kalau saya jadi JPU, itu langsung saya potong. Kenapa? Menggiring ke arah kesimpulan, gitu loh. Kecuali ke pertanyaan awal, kalau misalnya kuasa hukum terdakwa menanyakan, ya kan, menanyakan kepada saksi korban, itu kalimat awal bagaimanakah, apakah, mengapa, kenapa, gitu loh. Tidak boleh di awal kalimat menggunakan kata berarti, dan itu berulang-ulang. Gitu loh. Untung dari majelis hakim lagi-lagi yang peralat, tidak boleh menggunakan menggiring ke arah kesimpulan. Dan itu pun akhirnya dari klien kami juga yang istilahnya membela diri sendiri. Saya tidak mau menjawab, itu Fadlan Karim bilang. Saya tidak menjawab, kenapa? Karena Anda menggunakan kata kalimat awal berarti. Itu kemarin di sidang. Gitu. Dan kemudian yang lebih lucu lagi, ya kan, pada saat kemarin sidang dari pihak terdakwa kan ditanya klarifikasi, apakah pendapat terdakwa atas keterangan saksi korban. Dia bilang tidak dengar di sana, ya kan, tidak dengar. Kemudian dia SMS atau WhatsApp ke kuasa hukumnya yang hadir di persidangan, gitu loh. Maksud kami, kok bisa, ya kan, seseorang yang sedang dalam rutan menggunakan handphone menghubungi lawyernya yang sedang lagi di dalam acara persidangan, gitu loh. Inilah yang kami tanyakan, gitu loh. Nah, makanya saya di sini kasih pendapat saya sebagai pribadi, ya kan, sebagai praktisi hukum, ya, yang rajin memberikan penyuluhan hukum pada klien saya, supaya klien saya ini melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu benar, gitu loh. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan ternyata berbeda sama di lapangan sehingga saya dibilang tidak benar, begitu. Nah, itu dulu sekian dari saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.